Oke, halo teman-teman. Perkenalkan aku Rifka Mustafida dari Sinar Research Consulting. Insya Allah pada video kali ini akan membahas tips terkait merancang suatu penelitian atau ketika kita mempersiapkan tugas akhir. Langsung aja kita bahas teman-teman. Ketika kita sudah memasuki tahap akhir kuliah atau semester akhir, biasa kita diminta untuk menyiapkan suatu rancangan untuk tugas akhir ya teman-teman. Nah, biasa rancangan calon penelitian ini disebut dengan konsep note. Jadi apa sih konsep note? Nah, konsep note ini merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang akan kita ajukan teman-teman. Nah, jadi konsep note itu karena ringkasan pasti isi-isinya juga nggak terlalu jauh berbeda dari proposal penelitian. Jadi yang perlu teman-teman buat di konsep note pertama itu latar belakang, terus juga rumusan masalah dan juga tujuan penelitian gitu ya. Selanjutnya juga perlu dibahas literatur review berkaitan dengan topik yang kita bahas. Tapi teman-teman perlu diingat di literatur review ini teman-teman nggak perlu banyak mengupas segala teori terkait topik kita. Jadi bisa dibilang mungkin sebagian dari teori dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang kita mau bahas. Nah, selanjutnya juga yang perlu dibahas dalam konsep note ini adalah metode penelitian. Jadi teman-teman harus mencantumkan metode penelitian yang teman-teman ajukan dalam proposal penelitian gitu. Nah, selanjutnya gimana sih membuat konsep note ini biar nggak ditolak oleh dosen pembimbing kita atau calon dosen pembimbing kita. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah latar belakangnya teman-teman. Jadi latar belakang itu sangat penting karena itu menentukan bahwa penelitian teman-teman itu layak atau tidak untuk dilakukan. Jadi bagaimana membuat latar belakang yang bagus. Nah, gitu teman-teman harus benar-benar menemukan suatu permasalahan dari penelitian kita. Jadi yang terpenting penelitian kita itu layak atau enggak dilakukan itu karena suatu masalah teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan masalah yang terjadi di latar belakang sehingga memang penelitian kita itu bisa dilakukan dan juga berkontribusi gitu terhadap ilmu pengetahuan dan juga secara praktis. Nah, teman-teman gimana untuk membuat masalah? Biasanya kalau yang aku lakukan untuk mencari suatu permasalahan itu pertama bisa teman-teman ambil dari misalnya berita. Kalau nggak berita biasanya juga kalau yang saya lakukan adalah mencari dari penelitian terdahulu. Nah, gimana contohnya? Jadi sebenarnya permasalahan itu teman-teman bisa ambil dari mana aja sebenarnya ya, tapi harus diingat bahwa perlu ada sumber yang valid untuk permasalahan tersebut. Jadi makanya kenapa tadi aku menyebutkan melalui berita-berita dari media massa yang relevan dan juga penelitian terdahulu. Nah, walaupun misalnya teman-teman mendapat nih, misalnya dalam suatu kuliah, dalam suatu mata kuliah, teman-teman mendengar misalnya ada suatu permasalahan di bidang studi kita gitu. Nah, teman-teman untuk memvalidasi permasalahan tersebut, teman-teman bisa tuh cari di internet misalnya dan mengutip referensi yang kredibel. Misalnya tadi kalau ketika misal aku mencari atau misalnya mendengar suatu permasalahan gitu ya dari teman-teman misal ataupun dari pas ketika kita sedang belajar di kelas gitu, saya langsung memvalidasinya lewat internet. Bisa itu juga cari di berita-berita ataupun di penelitian terdahulu. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contohnya teman-teman untuk memulai cari masalah bisa mulai dari dua hal. Teman-teman cari aja masalahnya secara umum dulu, atau yang kedua kita sudah interest terhadap sesuatu topik gitu ya. Misalnya kalau di bidang aku di ekonomi syariah gitu, misalnya aku tertarik nih di pengembangan wakaf gitu. Oke, berarti aku mau meneliti tentang wakaf. Nah, aku cari permasalahan di bidang wakaf itu apa aja sehingga nanti bisa mengeksplor
tujuan penelitian kita dari permasalahan tersebut. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman cari masalah di bidang kita secara umum. Misalnya aku di ekonomi dan keuangan syariah, aku cari masalah di bidang tersebut tuh karena aku emang belum punya interest nih, misalnya belum punya interest di topik-topik tertentu kayak tadi wakaf, misalnya belum ada interest di bidang wakaf. Nah, biasanya aku cari dulu yang masalah-masalah secara umum di internet gitu, kira-kira masalahnya ada apa aja sih di bidang studi aku di ekonomi dan keuangan syariah. Oke, aku kasih contoh yang biar teman-teman kegambar ya. Misalnya aku tadi tertarik di bidang wakaf gitu ya, di sektor wakaf di bidang keuangan ekonomi dan ekonomi dan keuangan syariah. Oke teman-teman, jadi aku kasih contoh ya. Misalnya aku tertarik di bidang wakaf gitu ya, dan lalu cari itu misalnya ketik kata kunci permasalahan di bidang wakaf di internet. Nah, biasanya yang muncul tuh ada berita ataupun penelitian terdahulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa tuh kembangkan, mulai baca dari berita tersebut, dan juga ataupun baca-baca di penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan di bidang wakaf. Misalnya aku dapat salah satu permasalahan di bidang wakaf adalah misalnya pengumpulan dana yang kurang maksimal gitu ya, pengumpulan dana wakaf yang kurang maksimal. Nah, dari permasalahan tersebut teman-teman, di latar belakang teman-teman harus support dengan data-data yang ada terkait belum maksimalnya pengumpulan dana wakaf gitu. Nah, oke, jadi data-data tersebut teman-teman bisa dapat dari website lembaga resmi ataupun laporan-laporan dari lembaga resmi. Misalnya kalau di bidang wakaf tuh ada Badan Wakaf Indonesia yang meregulasi dan juga mendorong pelaksanaan wakaf gitu ya di Indonesia. Nah, teman-teman bisa dapat data dari situ, ataupun misalnya ada dari data dari Bank Indonesia. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa data-data itu disupport oleh lembaga-lembaga otoritas teman-teman, sehingga emang benar valid gitu ya datanya. Jadi permasalahan yang kita udah dapat perlu disokong oleh atau didukung oleh data-data yang terkait dari lembaga ataupun otoritas di bidangnya ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu tuh, selain itu teman-teman juga boleh mencari penelitian terdahulu yang juga mensupport permasalahan ini teman-teman, permasalahan kurang maksimalnya misalnya pengumpulan dana wakaf tadi. Nah, dari permasalahan tersebut teman-teman, teman-teman bisa mulai tuh bagaimana nih solusi yang teman-teman mau tawarin gitu untuk penyelesaian masalah tersebut gitu. Misalnya ya, misalnya kalau misalnya aku kepikiran misalnya dengan pengembangan teknologi ataupun digitalisasi sektor wakaf seperti itu. Nah, setelah itu aku mulai tuh membahas bagaimana konsep digitalisasi dalam bidang wakaf bisa menyelesaikan masalah tersebut teman-teman. Nah tuh kita udah dapat masalah dan juga dapat nih tujuan penelitian kita, mau mempropos suatu solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, yang paling penting di latar belakang sehingga penelitian kita diterima oleh dosen ataupun dosen pembimbing kita itu dari masalah tersebut teman-teman. Jadi emang suatu penelitian yang baik itu harus berangkat dari suatu permasalahan yang ada. Oke, misal selanjutnya contoh yang kedua, misalnya aku mulai mengembangkan dari penelitian terdahulu teman-teman. Tadi kan kalau tadi aku emang dapat dari berita ya, berita terkini terkait bidang wakaf. Kalau contoh yang kedua misalnya aku mencari ide, mencari masalah dari penelitian terdahulu. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, kalau misalnya kita mau mencari masalah di penelitian terdahulu itu tinggal kita ketik aja kata kuncinya di Google misalnya ya. Kita menulis permasalahan wakaf, terus jurnal, itu kata kuncinya, nanti akan muncul beberapa jurnal ataupun penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan wakaf. Nah, habis itu kita baca aja tuh dari jurnal-jurnal tersebut, pasti
ada yang menyebutkan terkait permasalahan wakaf apa aja. Dari permasalahan yang kita dapat dari penelitian terdahulu bisa kita cantumkan di penelitian kita, karena memang sudah ada referensinya kan yang mendukung masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa mencari ide apa yang bisa kita tawarkan untuk permasalahan tersebut. Misalnya ada penelitian yang terdahulu yang kita baca, misalnya menawarkan tadi digitalisasi misal. Kita bisa cari ide lain bagaimana pengumpulan dana wakaf tuh bisa maksimal. Misalnya dengan penggunaan blockchain gitu kan ya. Tadi kan digitalisasi masih secara umum kan. Nah, kalau di topik kita bahas blockchain, bagaimana blockchain itu bisa mendukung pengumpulan dana wakaf. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi yang penting, yang utama ketika kita merancang konsep note, dan insya Allah pasti diterima oleh dosen pembimbing kita, judul penelitian kita, itu kita harus menemukan suatu masalah dan juga mengusulkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di next video. Makasih.